Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel Gito Andika Fit. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghemat bagasi pesawat. Lengkapnya seperti apa? Videonya akan kita bahas setelah intro yang lewat berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Bagi teman-teman yang sering bepergian menggunakan pesawat, tentu telah terbiasa menata koper dan tas yang akan menemani setiap perjalanan tersebut. Ada banyak barang yang kerap harus dibawa serta, terutama untuk bepergian dalam jangka waktu yang lama. Bagaimanapun, barang bawaan tersebut akan mempengaruhi kenyamanan pada saat teman-teman melakukan perjalanan. Sehingga penting untuk memastikan semua kebutuhan barang-barang saat dalam perjalanan terpenuhi dengan baik. Untuk memuat barang-barang pribadi tersebut, tentu teman-teman memerlukan yang namanya koper maupun tas. Artinya, semua barang-barang bawaan tadi harus masuk ke dalam koper maupun tas dan terawat dengan baik selama perjalanan. Jangan sampai mengalami kendala gara-gara koper ataupun tas mengalami kerusakan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi, berikut ini ada beberapa tips yang dirangkum dari beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai referensi ketika memilih koper dan tas untuk perjalanan teman-teman. Tips memilih koper dan tas yang pertama adalah pilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Untuk perjalanan yang nyaman dan menyenangkan, pastikan teman-teman membawa kebutuhan yang tepat. Penggunaan tas dan koper yang berkualitas tentu merupakan hal yang wajib ketika teman-teman melakukan perjalanan. Bukan itu saja, barang bawaan teman-teman juga harus memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh maskapai penerbangan terkait dengan kapasitas dan maksimum berat yang diizinkan. Jangan sampai mengeluarkan biaya bagasi tambahan hanya dikarenakan membawa barang-barang yang berlebihan beratnya. Tips memilih koper dan tas yang kedua adalah pilih bahan yang tepat. Jika melihat kenyataan bahwa koper dan tas akan menampung berbagai barang bawaan untuk dibawa naik pesawat, jelas teman-teman harus memilih bahan tas dan koper yang berkualitas. Koper yang terbuat dari polikarbonat, sejenis plastik yang kuat dan keras, yang ringan, cukup layak dijadikan pilihan. Namun tipe koper hardcase seperti ini memang terbilang rentan mengalami kerusakan pada saat dilakukan pengangkutan. Bahan lain yang bisa dijadikan pertimbangan adalah bahan tas maupun koper yang berbahan softcase, yang terbuat dari bahan nilon atau polyester. Apapun bahan koper teman-teman, pastikan tahan air sehingga dapat memastikan barang-barang bawaan kita kering pada saat terjadi hujan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Tips memilih koper dan tas yang ketiga adalah ukuran dan daya tampung yang sesuai. Koper dan tas akan membawa atau menampung seluruh barang bawaan teman-teman pada saat melakukan perjalanan. Sehingga penting untuk memilih ukuran yang tepat. Namun ukuran tetap harus memerhatikan kapasitas bagasi yang diizinkan oleh maskapai penerbangan, agar teman-teman tidak perlu membayar biaya bagasi tambahan karena kelebihan berat yang diizinkan. Nah, pada umumnya
ukuran koper itu dihitung dengan ukuran sentimeter, panjang, lebar, kali tinggi, yang dimulai dari roda bagian bawah hingga atas koper itu sendiri. Jadi panjang, lebar, kali tinggi ya. Berikut ini sebagai contoh aja ukuran-ukuran koper yang lazim digunakan pada saat melakukan perjalanan. Ukuran yang pertama adalah 16 inci, atau kalau kita hitung panjang kali lebarnya adalah 30 kali 17 kali 47 cm. Koper ini bisa dibawa ke dalam kabin dan cukuplah untuk cuma 1-2 hari. Ukuran koper yang kedua adalah 20 inci. Kalau kita hitung panjang lebar kali tingginya adalah 37 kali 22 kali 56. Dan koper ini kurang lebih akan mampu menampung bagasi sebesar 16 kg. Ukuran koper yang ketiga adalah 22 inci. Kalau kita hitung sentinya, panjang lebar kali tinggi adalah 38 22 kali 48. Dan koper ini kurang lebih bisa menampung berat sekitar 16 sampai 20 kg. Ukuran koper yang berikutnya adalah 24 inci yang termasuk ukuran medium, yang bila kita hitung panjang lebar kali tingginya kurang lebih 43 kali 23 kali 63. Dan koper ini kurang lebih bisa menampung hingga 26 kg. Dan ukuran koper yang termasuk besar adalah ukurannya 28 in, yang ukurannya adalah 47 32 kali 73, bisa menampung 35 kg. Sebagai informasi saja bahwa setiap kita naik penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri, beban koper maksimum yang diperbolehkan dalam satu koper adalah 30 kg. Jadi jangan pernah mengisi koper lebih daripada 30 kg. Tidak diizinkan karena nanti para petugas bandara tidak ada yang kuat mengangkat koper tersebut. Dan ukuran koper yang terakhir atau yang paling besar itu biasanya 32 kg. Dan ini jarang dijual ya. Karena ukurannya kalau kita hitung sebagai panjang lebar kali tinggi kurang lebih 51 35 kali 81. Tips memilih tas dan koper yang keempat adalah roda. Pastikan ada rodanya. Meski teman-teman sering bepergian, tentunya teman-teman tidak mau repot ketika harus ngangkat-ngangkat koper ya. Nah, itu pastikan teman-teman memilih koper yang ada rodanya. Nah, jenis roda koper itu ada dua. Yang pertama adalah spinner, yang kedua adalah upright. Nah, yang spinner itu rodanya ada 4 teman-teman ya, rodanya ada 4. Nah, yang upright itu rodanya ada 2. Koper yang mudah dibawa adalah dengan yang rodanya ada 4. Itu mudah digerakkan. Kalau hanya 2, dia harus ditarik, tapi kalau rodanya 4 bisa langsung didorong. Selain roda, pastikan koper teman-teman itu yang ada kuncinya. Artinya koper teman-teman aman pada saat kita serahkan atau kita titipkan kepada petugas bandara. Nah, koper yang memiliki standar keamanan internasional itu biasanya ada tulisannya TSA. Nah, kalau saya pribadi itu lebih senang koper yang tidak memakai resleting teman-teman ya. Karena kalau koper yang menggunakan resleting itu masih banyak potensi yang dibolong atau dirusak pada resletingnya tersebut. Bisa menggunakan pensil atau pulpen, kita colok dia bisa lepas. Tapi kalau kita menggunakan yang tidak ada resletingnya itu top markotop, lebih aman. Tip memilih koper dan tas yang kelima adalah perhatikan kualitas dan harga. Nah, yang harganya mahal tentu kualitasnya akan lebih bagus. Artinya bila kita menghendaki kualitas yang lebih baik, ada harga yang harus dibayar. Bagaimana caranya menentukan kualitas koper? Nah, teman-teman bisa bandingkan saja. Kira-kira antara koper A dan koper B itu bedanya seperti apa? Nah, mana yang kualitasnya lebih baik dan sesuaikan dengan budget yang dimilikinya. Nah, tips memilih tas dan koper yang ke-6 adalah cek layanan garansi. Nah, garansi ini untuk memastikan bahwa koper teman-teman itu kualitasnya bagus. Nah, kalaupun memang dia seandainya ada kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, pihak penjual itu memberikan asuransi apakah diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Nah, ini penting teman-teman ya. Tips memilih koper dan tas yang ke-7 adalah sesuai kapasitas bagasi. Nah, di sini teman-teman. Jadi teman-teman ketika memilih tas itu harus
perhatikan juga kapasitas bagasi. Bagasi yang diizinkan atau yang bagasi gratis itu berapa? Maksimum berapa? Nah, rata-rata koper yang muat 20 kg itulah rata-rata yang memiliki kapasitas free bagasi, sehingga tidak membayar biaya lebih karena kelebihan bagasi. Nah, sehingga teman-teman ketika memilih koper sesuaikan dengan kapasitas barang-barang yang teman-teman akan bawa. Dan yang terakhir, luangkan waktu berkemas sebelum teman-teman melakukan perjalanan agar perjalanan teman-teman nyaman dan menyenangkan. Itu saja tips bagaimana kita menghemat biaya tambahan bagasi naik pesawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terkait penerbangan terbaru dari channel Gito Abi Kabin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.